Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dengan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, dalam tayangan YouTube Kupas Tuntas, YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi ilmu dan wawasan kepada kita bersama. Semoga bermanfaat demi meningkatkan iman atau tauhid diri kita kepada Allah. Karena tanpa kita bertauhid kepada Allah, semua akan jatuh menjadi amalan. Amalan akan membawa kita kepada abid, abid akan membawa kita kepada musyrik dan syirik. Tapi kalau sudah ibadah akan menjadi sebuah ilmu, ilmu maujud dalam hakikat, alhamdulillah, hakikat akan memandu kita ke jalan ibadah syahadah, yaitu dengan mendirikan ilmu langsung atau pertemuan dengan Allah, yaitu sholat. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan kembali berbagi wawasan dan pengetahuan. Kenapa jadwal-jadwal yang dikatakan untuk beribadah disebut dengan ba'ada? Ini kenapa harus kita menjadi suatu pembahasan? Karena ini adalah masa yang tetap yang kita lakukan dalam kurun waktu 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Sebagai amal syahadah, yaitu perbuatan langsung kepada Allah, tentunya memiliki ilmu, wawasan yang penting dan sangat wajib, yaitu mengenal. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu marudatul la tuhabalu. Beramal, beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan dikembalikan oleh Allah. La tuhabalu, tidak akan diterima. Kenapa? Allah itu bukan dewa
yang kapan kamu butuh kamu minta, kapan kamu perlu kamu sembah, kapan kamu santai kamu berdoa. Allah adalah ikatan salbiah kita dengan Dia. Sifat salbiahnya yang tergantung di dalam diri kita yang tidak kita miliki membuat kita menunaikan kewajiban kepadanya. Wujud kidam bako mukalifatul hawadis qiyammuhu binafsihi sebagai alat induk utama dari 7 kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, bertajali kepada Allah tanpa kodratnya. Allahu Akbar. Allah adalah salbiyahu nafsiyah akbar ma'nawiyah. Bukan 20 sifat Allah dalam diri, tapi bersifat 20 Allah dalam diri. Karena salbiyah tidak boleh dimiliki umat. Untuk itu kita harus mengenal apa yang dikatakan ba'da, sesuai dengan apa yang telah pernah kita kaji dan kita pelajari. Perjalanan ibadah solat itu adalah tajalli batinnya Allah. Itu yang dikatakan tajalli Nabi. Na itu aku, bi itu batin. Jadi tajalli batin atau zat atau an, diri batinnya Allah dijohirkan untuk menyembah dalam kurun kalam alif lam mim. Setelah terpisahnya lam mim dengan alif, maka terjadilah aftar dengan badal, terjadilah sifat nyatanya dengan sifat yang tidak nyata. Ada zahir dan ada batin. Perjalanan kodrat batin yang diambil dari Nabi diwasilahkan, diwariskan ke kita berupa bani batinku. Yang batinku ini adalah ihsan yang berdiri dalam wujud kodratan dalam rupa-rupa yang dikatakan ahyan karajiah dan berkodrat ahyan sabitah dalam bentuk an. Dan perjalanan 5 kodrat tadi itu yang dikatakan perjalanan batin disebut la nabiyan ba'da. La nabiyan ba'da, inilah perjalanan alam batinnya manusia. Inilah alam batin yang disebut manusia, dari batin kepada batin, alif aftar kepada ba'dal, lillahi dengan ta'ala. Menyatakan ada penyembahan dan disembah dalam kodrat Allahu fi zahiru wallahi fil batinu. Kenapa dia jadikan pada perjalanan batin? Makanya inilah yang dikatakan bukan wato'ah, tetapi tajalli batin atau disebut dengan tajalli Allah. Inilah yang dikatakan ba'da. Makanya kalau kita selalu mengikuti perjalanan 7 perjalanan besar Allah di dalam Al-Ikhlas, terakhir pada masa insan, masa zahir dan batin, disinilah kita harus mengenal bagaimana wujud-wujud perjalanan wasilah ini yang menjadikan 5 kodrat berawal dari zatnya Allah. Zat Allah, Muhammad, Adam dan Hawa. Inilah kodrat-kodrat awal yang tempat asal usul dari semua kodrat, yang menjadikan 5 ba'da, yang 5 perjalanan batin terhadap 5 kodrat tadi, yang membuat terjadi 17 makom atau 17 rakaat. Kenapa 17 rakaat? Hijahiyah dan falakiyah telah menerangkan ada 17 berwujud angka 5. Ini adalah falakiyah. 17 hijriyahnya tanggal jam 5. Artinya 1 itu sifat kodrat Allah dan 7 sifat kodrat keumatan. 1, 7 menyembah kepada 1. Angka 5 muncul sebagai ba'da, yaitu perjalanan. Para hadirin dan jamaah sekalian, rahimakumullah dimanapun berada.
Jangan sekali-kali kita melakukan perintah Allah tanpa ilmunya. Ingat itu. Semua perbuatan yang langsung dengan yang tidak langsung, ini yang dikatakan amal dan ibadah. Bagaimana perjalanan ba'da, bagaimana batin perjalanan dal, perjalanan atau tajali. Kenapa dalam perjalanan di zuhur didiamkan, batin tidak boleh bicara? Dalam hak kalamnya diambil dan tidak boleh hak kalamnya ada. Karena di situ ada 4 kodrat yang tidak boleh mendengar kalam. Nur, syahadah, adam dan ilmu, 4 pada masyrik. Itulah jatuh zuhur, solat pertama awal jadi. Ya Muhammad, solat engkau di awal tergelincir matahari. Dengan kekuasaan berdirinya kodrat sir yang tidak terjadi kalam dalam zuhur, maka bertajali kepada 4 kodrat an-nazir alam lagi, yang hakikat an-nazir daripada 4 alam. Dunia an-nazir, dunia an-nazir, akhirat an-nazir, dari sifat yang dikatakan sifat baharu diri, dunia akhirat jabarut dan malakut. Hakikat alam yang 4 ini membuat hayat terjadi dalam kehidupan alam masehi. Kodrat Adam jatuh pada syara 6 pada Adam, berarti 6 bulan kuasa Adam. Akhirnya dengan dihadirkannya hak daripada 6 Muhammad pada malam hari atau dikatakan dengan hijriyah, maka nur lenyap dalam ma'rifatullah, wujud alam maghrib pun hadir. Artinya nur luput dalam ma'rifat, artinya hayat luput dalam kodrat. Terjadi apa lagi yang ada? Di dalam maghrib kegelapan wujud ma'rifat dalam pandangan, terjadilah 3 kodrat yang wujud di dalam pandangan alam sukun ma'rifat maghrib. Inilah yang timbul ahadah, sahadah dan wahadah. Disinilah kodrat batin zat nur membuat nur tenggelam, tidak mampu menghadapi kedatangan 3 cahaya di dalam alam kalam malam. Itu dinamakan alam ma'rifat, makanya hitam warna Isra. Tenggelam an-nurul karena kehadiran daripada 3 sifat bagi Allah. Sifatullah, alam fi sifat dan alam fi zatullah, hayat dalam nur. Inilah kodrat dari ahadah, wahadah dan wahdiyah dari 3 rakaat dalam maghrib. Di dalam kematian nurul ada nur, maka dikatakan nurul alal nurin. Ada nurin, 3 kodrat yang hidup di dalam nur. Inilah dalam kehidupan maghrib atau mati. Alam diciptakan dari masyrik dan maghrib. Inilah nurul alal nurin, habisnya nurul alam dan hadirnya nur Allah dan nur Muhammad. Inilah yang dikatakan ba'da. Di dalam kehadiran 3 syafaat tadi, maka bertajalilah 4 sifat Allah kembali yang berkodrat akan zatnya ya Muhammad. Di wadi mani-manikam Isra wa Isra, inilah Isa. Hadirlah, bangkitlah 4 perkara zatnya alam. Asal usul daripada semua alam yang akan hayat jatuh adalah Isra atau Isya atau kebangkitan yang hadir di pada waktu ba'da Isya. Inilah berarti 3 maghrib ditambah 4 sudah 7 sifat, naiklah hayat hijriyahnya, kodrat hijriyahnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertajalinya 2 kodrat tadi pada ini, maka dalam kodrat kedua-duanya
Terjadilah aras dan kursi. Naik aras di 00, naik kursi di 00. Berdirinya kekuasaan Allah pada Adam dan kekuatan Allah pada Adam dan kekuasaan Allah pada Muhammad. Terjadilah jam 00. Inilah yang mengatakan kosong bumi dan kosong langit. Artinya fana. Disitulah tafakur berdiri. 23:45. Barulah mengambil hak daripada kodrat Adam dan Muhammad dalam sir usir. Sir kodratnya Adam berasal dari rahasia serba batin yang maujud, dan usir adalah kodrat Muhammad dalam sifat rohani diri. Maka jadilah solat 2 rakaat sir usir pada subuh. Inilah yang dikatakan ba'da, perjalanan batin. Inilah perjalanan ba'dal. Ba'da atau ba itu batin, bara'a ba'adah atau bara itu batin, dal itu adalah hijaiyahnya perjalanan atau tajali. Jadi dari sekarang para hadirin, nyatalah kita bisa mengatakan kalau sholat itu ibadah, karena ini adalah perjalanan batin. Batin siapa? Batinnya Allah yang bertajali dan diwariskan menjadi rohani. Inilah bani batinku. Ini itu kekuasaan bagi diri Allah dalam kalamnya. Untuk itu para hadirin dan jamaah, luas sangat pengetahuan di jalan Allah untuk kita tidak mempersekutukan dalam dan berpraduga. Alhamdulillah. Dengan kita meningkatkan selalu wawasan demi wawasan, ternyata hakikat itu bukan sebuah wawasan, tetapi sebuah ilmu. Dengan berdirinya pemahaman tauhid, insya Allah bisa meluruskan jalan ibadah kita kepada Allah. Ternyata semuanya adalah tajalinya. Dijadikan kodrat diri untuk bertajali. Tajali Allah pada Adam, tajali sirullah pada Muhammad, menduatkan alam berpecah dua. Siang dinamakan dengan Masehi, malam dinamakan Hijriah, dan memiliki perhitungan falakiyah. 4 kali 6, 4 sudut alam 6. 6, 6, 6, 6 berarti 6 ini adalah 4 sudut, 4 mata angin penjuru daripada kodrat Allah. Waktu berlalu dan waktu membawa kehidupan dan kematian. Tapi ingat, dinyatakan oleh Allah siang masyrik dan malam maghrib. Artinya hanya alam yang menerima kematian dan kehidupan. Tetapi manusia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia adalah markazi, zat yang kekal berpindah-pindah, bukan zat yang mati dan hidup dan akan mati. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan marwah diri kita untuk mencapai martabat Allah. Allah siapkan 17 rakaat, ada di dalamnya 9 martabat Allah yang harus kita dapatkan. Ambillah 9 martabat Allah di dalam solat. Insya Allah akan menjadi martabat dalam hidup dan derajat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ingat, awal diri adalah Tuhan. Ilah badah tunggal dalam kejadian. Asal diri daripada Allah, Tuhan ilah, maka berpikirlah kamu, Tuhan asal dirimu, kan kembalilah kamu kepada Tuhan. Persiapkan mana yang kembali kepada Tuhan. Seperti apa wujud yang tidak bersekutu kembali kepada wujud awalnya. Jangan kamu pelihara wujud Allah dengan marwah kemanusiaan, tapi nikmatilah wujud Allah dengan kehidupan kemanusiaan, bukan menguasainya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi suatu pedoman bagi kita dalam rangka meningkatkan marwah daripada ibadah kita.
Karena tanpa kita memiliki marwah ibadah, karomah, maka hidayah tidak akan sampai. Ingat, kuantitas dirimu menentukan kualitas ibadahmu. Janganlah kamu merasa bisa sebelum bisa merasakan. Kalau belum paham, belajarlah dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.